Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Mutiara Arya dengan NPM 2021 4350 1225 dan Muhammad Prayoga 2021 4350 2729. Yang mana pada kesempatan pada hari ini kita akan membahas tentang tugas sistem berbasis pengetahuan yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Motor pada Honda Beat. Premisnya yaitu G001 motor susah dihidupkan baik dengan elektrik starter maupun manual. G002 mesin sering mati mendadak. G003 konsumsi bahan bakar boros. G004 mesin bergetar. G005 suara mesin kasar. G006 mesin sulit di starter. G007 lampu redup. G008 klakson tidak berfungsi. G009 mesin berebet. G010 tenaga yang dihasilkan lemah. G011 mesin tidak stasioner. Gas yang tidak tetap, kadang kecil, kadang besar. G012 ban bocor kena paku. G013 mesin tersendat-sendat saat jalan. G014 mesin sering macet saat jalan. G15 percikan busi berwarna merah kecil. G16 busi mudah mati. G17 keluar asap putih pada knalpot. G18 keluar asap hitam pada knalpot. G19 suara ledakan saat nutup gas pada knalpot. G20 suara membesar seperti knalpot blong. G21 suara membesar seperti knalpot blong. G22 suara kasar pada kepala silinder. G23 suara gemeretak pada rantai terutama pada suhu dingin. G24 suara kasar pada dinamo starter. G25 dinamo starter panas. G26 suara kasar saat memasukkan gigi transmisi. G27 timbul hentakan pada saat pemindahan gigi. G28 sering loss ketika memasukkan gigi transmisi. G29 susah memasukkan gigi transmisi. G30 bahan bakar boros. G31 oli cepat habis. Dikarenakan motor Honda Beat ini injeksi atau matic, maka kita menggunakan premis dari G001 sampai G014. Rules yang pertama yaitu jika motor susah dihidupkan baik dengan elektrik starter ataupun secara manual dan tenaga yang dihasilkan lemah dan mesin cepat panas dan busi mudah mati dan keluar asap putih kepada knalpot dan suara kasar pada kepala silinder dan oli cepat habis, maka kerusakan pada piston. Rules yang kedua, jika motor susah dihidupkan baik dengan elektrik starter ataupun secara manual dan tenaga yang dihasilkan lemah dan mesin tersendat-sendat saat jalan dan percikan busi berwarna merah kecil dan busi mudah mati, maka kerusakan pada digital CDI. Rules yang ketiga, jika motor susah dihidupkan baik dengan elektrik starter ataupun secara manual dan mesin tidak stasioner, gas tidak tetap, kadang kecil kadang besar, dan keluar asap hitam pada knalpot dan bahan bakar boros dan oli cepat habis, maka kerusakan pada klep. Rules yang keempat, jika saat dihidupkan tampilan lampu ornamen atau background mati dan saat dihidupkan tampilan lampu gigi transmisi mati dan sensor bensin mati dan jarum speedometer tidak jalan dan odometer tidak jalan, maka kerusakan pada digital speedometer. Rules yang kelima, jika tenaga yang dihasilkan lemah dan mesin tersendat-sendat saat jalan dan suara gemeretak pada rantai terutama pada suhu dingin, maka kerusakan pada rantai mesin. Rules yang keenam, jika mesin tersendat-sendat saat jalan dan suara kasar saat memasukkan gigi transmisi dan susah memasukkan gigi transmisi, maka kerusakan pada rotari transmisi. Rules yang ketujuh, jika saat dihidupkan dengan elektrik starter tidak ada bunyi sama sekali dan saat dihidupkan dengan elektrik starter ada bunyi tetapi selip tidak mau berputar dan suara kasar pada dinamo starter dan dinamo starter panas, maka kerusakan pada elektrik starter. Rules yang ke-8, jika saat dihidupkan secara manual, selip atau saat sangat ringan, tidak ada tekanan dan tenaga yang dihasilkan lemah dan mesin cepat panas dan timbul hentakan pada saat pemindahan gigi dan sering loss ketika memasukkan gigi transmisi, maka kerusakan pada rem kopling. Subgoalnya yaitu G001 motor susah dihidupkan baik dengan elektrik starter maupun manual. G010 tenaga yang dihasilkan lemah. G012 mesin yang cepat panas.
Untuk flowchartnya yaitu dari teknisi gejala kerusakan. Admin menerima laporan dari teknisi itu gejala kerusakan. Selanjutnya melakukan login. Selanjutnya menginput username dan password. Selanjutnya ke database. Dari database menampilkan halaman admin. Selanjutnya memilih menu konsultasi. Selanjutnya menjawab pertanyaan diagnosa. Selanjutnya cetak hasil diagnosa. Selanjutnya hasil diagnosa. Selanjutnya mencetak hasil diagnosa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi sistem pakar diagnosa kerusakan sepeda motor Honda Beat menggunakan metode forward chaining. Kita akan mencoba untuk login menggunakan master, lalu passwordnya master 123, kemudian login. Di sini ada menu utama yang terdiri dari gejala, kerusakan, pakar, dan diagnosa. Yang pertama kita akan membuka pada data gejala. Di sini ada kode, kita masukkan kodenya. Kemudian kita masukkan gejalanya. Kemudian datanya kita simpan. Maka data akan tersimpan dan tampil pada aplikasi. Untuk edit tinggal kita tambahkan keterangannya. Kemudian kita klik simpan, lalu bisa diklik ubah, data akan terubah, kemudian kita cetak. Tampilannya kurang lebih seperti ini daftar gejala. Untuk fitur hapus, kita harus pilih datanya, kemudian kita klik hapus, dan kita akan kembali ke menu utama pada modul kerusakan. Di sini misal kita mau hapus. Lalu kita klik hapus. Lalu kita masukkan data kerusakannya yaitu K12. Di mana kerusakan ini adalah kerusakan ban yang solusinya adalah tambal ban atau ganti dengan yang baru jika tidak bisa ditambal. Lalu kita simpan. Maka data yang kita masukkan akan tampil pada aplikasi. Kemudian kita cetak, tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan kita kembali ke menu utama pada modul pakar. Dan aturan forward chaining terdapat pada modul ini. Kita masukkan data yang sudah kita input tadi, yaitu K12. Lalu kita masukkan di sini nama kerusakannya ban bocor. Kemudian kita simpan dan keluar pada daftar aturan pakar, lalu kita simpan. Jika ingin mengubah, lalu kita klik ubah. Untuk hapus juga kita klik pada menu hapus, kemudian kita kembali ke menu utama, ke modul diagnosa. Pada modul sistem pakar di sini terdapat beberapa pertanyaan dari pakar, kemudian kita pilih ban terkena paku, kemudian didiagnosa. Akan keluar deskripsi kerusakan, lalu kita simpan, lalu kita cetak, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian jika kita ingin mengubah gejala, kita bisa memilih dari beberapa pertanyaan yang tampil pada modul pakar. Lalu kita diagnosa dan akan tampil hasil diagnosa sesuai gejala yang telah kita pilih. Di sini ada kerusakan filter udara kotor. Lalu kita simpan dan kita cetak, kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu kita akan kembali pada menu utama, kemudian kita logout. Sekian penjelasan mengenai aplikasi diagnosa kerusakan sepeda motor Honda Beat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.